Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma iftah lana futuhal arifin, amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramin yang Allah muliakan, wabil khusus pengurus Korwil DKI Jakarta dan sekitar, khusus Al-Mukarram Pangersa Wakil Talkin Kiai Haji Wafiuddin Sakam, Bapak dan Ibu para pemangku manakib, sesepuh manakib, imam khataman, dan yang senantiasa membimbing para ikhwan di dalam rangka mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Srialaya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan di siang hari ini atas kudrah iradahnya, atas rahman rahimnya, kita semua dipertemukan, dihadirkan di sini karena semua ini adalah kuasanya Allah. Tentunya patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang begitu banyak yang Allah sudah berikan, tetapi kita belum mampu untuk mensyukurinya. Tapi yakinlah hadirin bahwa dengan bimbingan Hadratus Syekh Pangersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an, kita senantiasa dibimbing, kita senantiasa dihantarkan oleh beliau untuk bisa mensyukuri nikmat tadi, untuk bisa pada akhirnya usul ilallah. Karena yakinlah bahwa gurulah yang menghantarkan kita, gurulah yang selalu membimbing kita. Jadi bukan dengan apa yang kita amalkan, karena kalau keikutsertaan apa yang kita amalkan sekian persennya saja. Kalau memang usul ilallah atas apa yang kita amalkan, lalu kita tanyakan pada diri ini siapa kita. Tetapi bagi Allah sungguh sangat mudah. Bisa saja Bapak Ibu diberikan kemampuan oleh Allah yang lebih, yang dengannya bisa sampai kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas nikmat, maka tentunya salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahlul bait, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, aulia Allah, yang mudah-mudahan pada akhirnya terlimpah kepada kita. Amin. Hadirin rahimakumullah, sepertinya saat ini, di tahun ini, di masa ini, 9 tahun guru kita Pangersa Abah mangkat, wafat. Di beberapa daerah sudah ada yang muncul yang bersifat khususiyah, dan ini semua juga tidak lepas dari bimbingan guru kita Pangersa Abah. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang khususiyah di dalam amaliyah, khususiyah di dalam proses pengamalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Srialaya, itu tidak menjadikan sesuatu yang aneh, kalau mau dibilang aneh.
karena memang tidak umum. Dan semua itu adalah berjalan sebagaimana takdirnya, berjalan atas bimbingannya, bimbingan Guru Agung Ngersabah. Tetapi di dalam perkara khususiyah harus dibedakan antara yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Maka di situasi seperti itu, kita tentunya yang mendapatkan yang khususiyah itu dituntut untuk secara cerdas mensikapinya. Jangan lantas yang khususiyah kemudian menjadikan fitnah. Kalau masih bingung, saya contohkan. Di dalam perjalanan thariqah, perjalanan suluk, perjalanan ruhiyah, di dalam prosesnya itu ada hal yang kita alami, ada hal yang kita rasakan, yang itu bisa berlaku sama kepada setiap pengamal, bisa juga berbeda. Bagi sebagian kita pengamal, pada saat melaksanakan amaliyah zikir jahar, di bawah. Nah, double. Ya, punten. Pada saat mengamalkan zikir jahar, maka zikirnya dirasakan nikmat. Nikmatnya di dalam berzikir jahar, seringkali kita sendiri yang merasakan tidak paham kenapa itu terjadi. Ada yang dengan ekspresi yang tiba-tiba keluar air mata, tapi entah apa, kenapa bisa keluar air mata dan itu tidak bisa dihentikan. Ada juga yang kenikmatannya itu dirasakan, dia tidak mau berhenti dari zikirnya, dan banyak yang lain yang dialami. Ada bagi sebagian kita yang tadinya merasakan nikmat di dalam zikir jahar, kemudian seperti hilang, tidak lagi dirasakan nikmatnya. Dulu saya zikir jahar itu nikmatnya luar biasa, tapi sekarang zikir ini kok seperti hambar, tidak lagi diketemukan nikmatnya yang dulu. Kenapa ini? Nah, seringkali seperti itu. Lalu kita sering merasa kehilangan, padahal itu sebetulnya bukan hilang, tetapi dialihkan kenikmatannya pada yang lain. Misalnya pada sisi khotaman. Di dalam khotaman ketemu kenikmatannya di dalam khotaman, dan di dalam khotamannya pun berbeda. Pada saat membaca sholawat dirasakan nikmatnya luar biasa, tapi bagi yang lain bukan pada saat baca sholawatnya, tetapi baca surat Al-Ikhlas, atau baca Alam Nasrohnya, atau baca Allahumma ya qadiyal hajatnya, atau apa gitu. Kenikmatan itu hilang. Nah, seperti hilang, bukan hilang tetapi dialihkan, lalu ketemu nikmatnya di dalam manakib. Maka ketika dengar ada manakib, di mana dikejar, hadir manakib, karena dirasakan betul nikmatnya di dalam manakib dan dirasakan keberkahannya. Lalu kembali itu seperti hilang, ketemu lagi di zikir jaharnya dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksudkan khususiyah. Jadi kalau berbicara khususiyah, jangan dipahami atau jangan dipersepsi, ini kok kenapa begini, ini kok kenapa begitu. Jangan. Ikuti saja alurnya. Tetapi karena itu khususiyah, maka ketika berjamaah, ada dalam situasi jamaah, jangan mau enak sendiri gitu ya. Seperti begini, ada orang yang kalau zikir jahar, dia maunya lari zikir jaharnya, sampai nggak karuan bacaannya, saking nikmatnya.
jadi terbawa dengan zikirnya. Tetapi kita ini sedang berjamaah, jangan mengganggu yang lainnya. Coba diturunkan, yang tadinya lari, nah sekarang mulai tuh jalan di tempat atau jalan lambat. Tapi maunya lari lah terus. Coba lagi, ancang-ancang lagi, tiba-tiba lari lagi. Nah kalau sudah seperti itu, sudah tawajuh saja. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian ada yang sebagian zikirnya maunya ngalun saja, dia nggak mau cepet, dia nikmatnya dirasakan ngalun, ngayun. Ketika ada yang bawa lari, dia nggak mau. Tapi ada yang ngayun dibawa lari, dia langsung mau lari juga. Nah maka pada saat situasi yang berjamaah ini, posisi imamlah yang harus di situ betul-betul cerdas di dalam mensikapi. Jadi imam nanti akan mengatur itu. Kecuali kalau kita kembali ke masa yang dulu. Jadi kalau ada yang zikirnya tidak sesuai dengan keberjamaah, dia ditegur langsung dulu. Kalau dipecut-pecut gitu, diingatkan gitu, ditoel bahwa zikirnya harus seirama. Nah, jadi lamun teu bahasa digebuk malah ieu teuing toel gitunya. Nah itu. Nah kalau kita dibuat seperti didikannya dulu itu, bisa jadi lamun cek bahasa Sunda nama pundung. Pundung teh naon Pak? Bahasa ngambek ya. Ngambek. Beda dulu mentalnya dengan yang sekarang. Kalau sekarang seperti itu dibuat didikannya, wah ngambek, pundung. Jadi berbeda dalam setiap masa, bimbingan dan seterusnya. Nah sekarang ini muncul khususiyah itu, tapi tidak usah menjadikan satu ini. Yang harus dijaga adalah fitnahnya. Yang harus dijaga adalah keseragamannya, gitu kan. Keseragaman di dalam amalia itu harus dijaga. Jadi kalau ada dialami didapat yang khususiyah itu, maka sudah sendiri saja. Pada saat sendiri silahkan. Pernah ada satu yang menanyakan, saya kok kalau tawajuh itu kan duduknya ke arah kolbi, ke arah kiri, tapi kok saya maunya begini, jadi ke kanan. Gimana katanya. Lalu dirasakannya seperti apa dengan cara seperti itu? Dirasakannya lebih nikmat dan lebih tersambungkan. Udah saya bilang ikuti saja, khususiyah. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibuat. Dalam robito pun itu dalam situasi tertentu bisa sama bisa beda, dan setiap kita kemampuannya berbeda dan diberikan oleh Allah melalui gurunya. Ada yang tersambungkan robito itu dia langsung nyambung tanpa kalimat, tanpa ucapan, cukup sambungkan rasa tersambung. Ada yang harus dia melalui adab lisan, pakai assalamualaikum atau assalamualaikum atau ila hadrati, atau dia tidak bisa tersambung robitonya kalau tidak ada foto guru. Nah, jadi berbeda-beda ya. Dan itu juga pada saat diterima oleh setiap kita, keadaan itu bisa konstan, bisa berubah. Misal saat ini saya diberikan kemampuan untuk robito itu melalui wajah guru, ada fotonya, lalu langsung tersambung. Besok atau sekian menit ke depan bisa jadi bukan dengan foto, atau dengan gambaran, atau dengan ucapan, atau dengan kalimat salam. Besoknya lagi bisa ada pernah pengalaman ikhwan kita, kalau tidak salah udah di luar Jawa, Yai katanya, saya salah nggak kalau tersambungkan robitohnya malah ke abah sepuh dulu? Jadi
tidak bisa langsung ke pengersa Abah Anom dia, malah nyambungnya ke Abah Sepuh dulu, loncat baru ke pengersa Abah Anom. Ada lagi ikhwan kita yang kalau tersambungkan robitohnya itu melalui wakil talkinnya dulu. Ada lagi ikhwan kita yang tersambungkannya robitoh itu ke orang yang pertama membawa kita untuk dapat ijazah ke Suryalaya. Misal saya ketemu Suryalaya melalui Pak Ustadz Andika, dihantarakanlah ke Suryalaya, kemudian diijazah, lalu diberikan bimbingan, diarahkan oleh Ustadz Andika. Maka setiap saya merobitoh ke guru, yang muncul Ustadz Andika dulu, jadi tersambungkannya ke Ustadz Andika, baru nyambung ke guru. Ada yang begitu. Nah, kondisi-kondisi itu jangan dibuat kenapa begitu, kenapa begini. Ya begitulah adanya, gitu ya. Dan itu tidak menjadikan kondisi itu bukan hal yang bersifat makom. Dalam arti ketika saya tersambungannya ke Ustadz Andika, lalu bapak yang lain dia langsung bisa ke pengersa Abah, maka yang bisa langsung ke Abah makomnya lebih tinggi. Tidak seperti itu. Gitu ya. Bukan perbedaan makom. Sama dengan perbedaan wakil talkin dan muwalik. Wakil talkin itu bukan makom, bukan makom, hanya tugas, amanah tugas. Wakil talkin amanah tugasnya mentalkin, muwalik menyampaikan ilmu-ilmu diniyah. Muwalik itu yang menyampaikan ilmu-ilmu diniyah. Wakil talkin peran tugasnya mentalkin, jadi hanya peran saja, bukan makom. Jadi tidak begini, wakil talkin ini derajatnya paling tinggi nih sekarang setelah meninggal pengersa Abah, itu makom berarti. Bukan, kita sama, hanya beda tugas saja. Nah, kalau berbicara tugas, peran tugas, saya lebih hormat kepada pengurus yayasan, saya lebih hormat kepada pengurus LDTKN yang tugasnya lebih banyak, tanggung jawabnya. Wakil talkin mentalkin saja, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi tidak disalahkan ketika ada ikhwan yang memang karena tersambungkan robitohnya dengan si A, lalu dia hormat kepada si A. Nah, gitu kan, takzim. Karena apa? Karena melalui wasilah si A ini dia bisa tersambungkan kepada guru, gitu. Dan jangan ditolak. Misal saya tersambungkannya melalui Ustadz Andri, lalu saya hormat ke Ustadz Andri karena beliau bisa menghantarkan saya ke guru, gitu, robitohnya. Nah, dan Ustadz Andrinya jangan nolak itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi begitulah memang diperjalankan oleh guru kita semua. Seperti itu. Nah, jadi mohon ini ketika ada khususiyah baik yang diterima secara individu perorangan atau secara kelompok. Misal DKI Jakarta nih, TKN Center misalkan di sini. Ada khususiyah. Saya yakin beliau pakai wifi banyak khususiyahnya. Yang lain juga ada khususiyahnya. Nah, maka kalau memang jadi ada khususiyah individu perorangan, ada khususiyah wilayah. Nah, gitu ya. Silakan kalau ada khususiyah wilayah untuk di wilayahnya. Tapi jangan yang khususiyah wilayah dibawa ke wilayah lain. Nah, itu saja. Untuk menjaga keseragaman, kemurnian dan seterusnya. Jadi lalu ada juga yang sekarang mulai ini ikhwan ini karena TKN profesionalnya lebih kepada thoriqah dzikir, thoriqah dzikri. Sekarang mulai ada ikhwan yang bukan hanya dzikir yang dicari ini dari TKN ini, ada yang lain. Nah, yang lain misalkan yang lain itu dengan tirakat-tirakatnya yang lain, suluknya. Jadi masuk suluknya. Jadi kalau kita dengan zikir ini thariqatnya tabarruk, ngambil berkah dari apa yang guru ajarkan, zikir jahar 165, khataman, manakib. Nah, lalu ada yang mulai pengen digali suluknya dari TKN ini,
melalui tirakat-tirakatnya. Jadi ada sebagian yang menarik tabaruk menjadi suluk. Nah, itu pun silahkan, dengan catatan asal mampu saja. Gitu ya. Dan ada kesanggupan dan ada kesungguhan di dalam melakukan perjalanan suluknya. Itu karena memang dari masa ke masa, dari abah sepuh suluknya masih ada banyak, mulai pengersa abah sudah mulai sedikit-sedikit. Nah, dalam pengertian suluk di sini adalah melakukan tirakat-tirakat, gitu ya. Karena mana suluk pun luas, gitu ya. Jadi kalau dulu bersifat instruksi di dalam pengamalan suluknya, misalnya nah ini kalau puasa ya, 40 poe ulah dahar daging, ulah dahar nyawan, tarkudiru. Nah, yang lain misalkan kamu kalau ini puasa, kalau kamu jangan tidur melek, sekian malam jangan tidur, instruksi. Coba kalau sekarang itu berlaku, ketika ada instruksi itu kira-kira sanggup nggak, kira-kira berat kayaknya. Soalnya ada pengalaman Pak Bu, baru juga 3 malam nggak tidur, orang sudah salah alamat, jadi alamat palsu jadinya. Jadi tujuannya saya mau ke Tekian Center, kok saya sadar-sadar arahnya arah Ancol misalkan gitu, kelupan jadinya tadi. Padahal saya nggak tidur, saya bawa mobil terjaga. Gitu. Jadi itulah ada istilah orang yang seringkali jalan sambil tidur. Ya, kalau di film-film itu kan ada orang yang terbangun kemana balik lagi, tapi dia tidur gitu. Nah itu ada pengalaman seperti itu, baru 3 malam nggak tidur. Bagaimana kalau disuruh 40 malam dan ketika riadoh itu lalu kita diberi tugas lain, mengamalkan yang lain. Wah itu ya. Ya asal nggak tidur saja, nggak dengan amal yang lain, luar biasa beratnya itu. Iya. Nah tetapi juga di dalam perjalanan tirakat-tirakat itu tergantung kita mensikapinya seperti apa. Kalau kita dari awal sudah merasakan wah berat ini, maka jadi berat. Kalau misalkan dari awal, insya Allah mudah-mudahan diberi kemampuan, tapi lepas saja, bagaimana saja nanti. Nah itu insya Allah berhasil. Lalu kalau sebaliknya, ini enteng, saya biasa begadang kok, gitu ya, malah jadi ngantuk terus itu, yang biasa tukang begadang itu, karena mengentengkan tirakatnya. Jadi itulah, jadi seperti itu. Memang penting bagi kita pengetahuan seperti itu. Nah kemudian bagaimana dalam situasi yang banyak yang khususiyah ini, lalu satu sisi kita tugas pengurus, wakil talqin, mubalik untuk serta menjaga kemurnian keseragaman. Memang ada batasan-batasan, gitu ya. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang kita nggak bisa masuk, gitu ya. Nah, ketika misalkan masuk kepada perkara khususiyah tadi, paling saya pun hanya bisa menyampaikan begini. Kalau memang itu adanya, monggo saya bilang, ikuti saja. Ikuti, tetapi jangan lepas dari robito. Nah, seperti itu. Terus tetapi itu khusus saja, khususiyah. Jadi jangan dibawa ke umum. Apalagi ketika mengimami, jangan yang khususiyah lalu disampaikan ke jamaah. Akhirnya jamaah bingung, kok ini begini bawanya, ini kenapa lagi ini, nah, gitu kan, ada lagi nih macam-macamnya, banyak macam nanti, gitu ya. Maka itu yang harus kita jaga, gitu ya. Karena kalau misalkan setiap yang perkara khususiyah yang diterima oleh individu pribadi kita lalu disampaikan, tidak akan terjaga nanti keseragaman dan kemurniannya, ya. Jadi kalau fi wilayatihi, seperti itu, ada khususiyah nih di sini nih di TKN Center, monggo di TKN Center wilayahnya, tetapi yang khususiyah ini jangan dibawa ke wilayah yang lain, gitu.
Cianjur misalkan. Kalau ada khususnya cukup di Cianjur. Yang lainnya seperti itu. Jadi jangan dibawa. Yang akhirnya, kalaupun itu memang terbawa, yang khususnya itu, maka kita akan kembali kepada periode-periode yang lampau. Thorikot itu jadi banyak nanti. TKN Suryalaya bakal jadi banyak nantinya. Jadi seperti ini. Ini itu TKN Suryalaya jalur DKI. Ini itu TKI Suryalaya, TKN Suryalaya jalur Cianjur. Ini TKN jalur Sumatera, bakal begitu nanti. Berarti tidak terjaga lagi kemurnian Suryalayanya kalau seperti itu. Nah, maka itu yang harus kita jaga. Saya sendiri bukan tidak ada yang khusus ya, tapi cukuplah tidak disampaikan kepada umum. Kecuali kalau memang ada perintah atau ada arahan untuk disampaikan yang khusus tadi ke umum, maka harus hati-hati di dalam menyampaikan dawuh guru, kata guru, cek guru. Nah, harus hati-hati itu, sebab bisa jadi kata guru ini berlaku untuk sendiri khusus. Ada juga yang nanti kalau kamu sudah pulang ke Jakarta, sampaikan ke Ikhwan di Jakarta, berarti khususnya masuk wilayah Jakarta, sampaikan. Kalau misalkan bahasanya ini nanti kalau setiap ketemu Ikhwan sampaikan ya, misalkan. Nah, berarti berlaku untuk semua. Ketika ketemu Ikhwan sampaikan. Oke, jadi kalau tidak ada di ujungnya seperti apa, nah kita harus kaji dulu. Apakah ini berlaku untuk pribadi saya saja atau juga untuk istri, keluarga dan yang lain? Ya. Karena ada di beberapa kasus ada yang permasalahannya sama tetapi dawuh abahnya berbeda. Nah, kedua orang ke si A seperti apa dijawab disampaikan, ke si B berbeda padahal masalahnya sama. Oh, berarti khususnya gitu ya. Nah, jadi pintar-pintarlah kita mensikapi apa kata guru ya. Sama juga ini kalau misalnya Bapak Ibu dapat perintah atau dapat tugas atau apa dari Al-Mukarram pakai Wafi di sini, maka langsung tanyakan, ini itu untuk saya saja atau supaya kita langsung paham di situ. Oh, berarti ini seperti itu. Karena Bapak dan Ibu, di dalam hasil ijma terakhir pertemuan wakil talqin itu lahir ijma. Di ijma itu para wakil talqin karena diminta oleh ikhwan untuk riyadhah, maka wakil talqin boleh memberikan riyadhah. Tapi ada catatan. Catatannya melihat kondisi ikhwannya. Kondisi ikhwan itu luas, bisa berbagai aspek di situ. Jadi silahkan. Nah, ketika Bapak Ibu minta riyadhah itu, boleh itu nanti ditanyakan, apakah riyadhah ini juga berlaku, boleh diamalkan oleh istri, oleh saudara, atau oleh siapa, gitu ya. Jadi jangan itu tidak ditanyakan, lalu ketika kembali ke tempatnya masing-masing kita main kasih itu pada yang lain atau riyadhahnya. Nah, itu juga di dalam riyadhah itu juga jangan dibuat, saya ini tahu ini riyadhah ini itu, tetapi kok nggak begini saya dulu. Nah di dalam itu juga jangan kenapa begitu, kenapa begini, gitu ya. Jadi misalkan ketika riyadhah saya apa, kemudian saya dulu mengamalkannya pakai puasa, tapi saudara saya kok nggak disuruh puasa, cuma disuruhnya bacaannya yang diperbanyak. Nah maksud itu jangan lantas, wah ini salah, oh ini nggak begitu dulu, oh ini, nah jangan gitu, karena berbeda dulu dengan sekarang. Kemudian itu tadi ketika
wakil talqin diminta untuk memberikan riyadhah lalu disampaikan riyadhah, maka itu pun jangan dibuat ini kok begini riyadhahnya, ini kok begitu, jangan ya, jangan seperti itu. Jadi yang penting bagi kita sekarang adalah kita terus berupaya dengan sungguh-sungguh menjaga di dalam mengamalkan dalam Besarkarim TKN Suryalaya. Jadi silahkan ketika ada yang khususia ikuti saja, memang itu adanya, tetapi itu tetap dijaga gitu ya. Misalkan ketika saya diminta untuk menyampaikan materi di dalam keseragaman amalia, saya berhadapan dengan ikhwan yang sering begini, saya dapat buku tuntunan ukul juman itu beberapa versi yang itu berbeda-beda. Nah, gitu. Dulu begini dibacanya, kok sekarang begini. Ini yang mana yang kita ikuti, gitu ya. Ini di bukunya begini, tapi di maklumatnya begini. Jadi ada perbedaan maklumat dengan buku. Ini juga gimana? Saya menyampaikan begini. Sepanjang belum ada sekarang nih, ya. Apakah itu diputus oleh pengemban amanah atau melalui ijma, mana yang dirasakan, nah ya, melalui robitohnya dengan guru, itu yang diamalkan. Jadi jangan juga dipaksa-paksa. Oh kamu begini, padahal tuntunan ada dua misalnya. Ini kita paksakan harus yang ngambil yang ini atau ngambil yang itu. Sementara belum ada, misalkan dari dua versi itu ketetapannya yang mana yang harus kita pakai. Itu misal melalui tadi apa, melalui pengemban amanah atau melalui hasil ijma wakil talqin atau melalui apa yang disampaikan yang berlaku untuk kita semua ya. Jadi misalkan ada salah satunya yang bertanya, ini dulu itu misalkan dalam buku khotaman ketika mau ya latif dibaca tam tiga-tiganya, sekarang dua lalu yang satu tam. Nah model-model seperti itu. Kemudian di mana lagi misalkan di kalimat yang mana. Nah jadi mana yang dirasakan zauknya kena, nah, gitu kan, rasanya dapat gitu, maka itu terus itu. Nah, kecuali kalau nanti sudah ada putusan, jadi baru kita ngikut nanti. Lagi belum ada dari dua, misalnya kalau dari dua tuntunan tadi belum ada ketetapan, maka mana yang dirasakan lebih mengena zauknya, setelah melalui kita berobitoh kepada guru, maka itu yang diikuti. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa yang ada saat ini kalau tidak salah hitung 43 ya saudara, apa 44 wakil talqin sekitar situ ya, 43 atau 44 lah. Nah, dari 43 yang sepuh ya usia 50 ke atas, 60 ke atas sudah beberapa. Dari sebagian itu kondisinya sudah tidak mumpuni untuk berangkat jauh ya. Nah oleh karenanya mohon doa dari semua ini yang masih ada 43 ini masih terus senantiasa diberikan kemampuan, diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan tugas amanah di dalam mentalkin, di dalam rangka melestarikan ajaran, karena pelestarian ajaran itu melalui talqin sehingga diamalkan. Nah tetapi saya pernah ada satu harapan, mudah-mudahan tidak salah, dan ketika salah juga mohon ditegur. Ada harapan, ada upaya untuk bagaimana ini supaya ada penambahan
memang wilayahnya bukan wilayah kita, karena kewenangan wakil talqin adalah kewenangan mursyid. Tetapi seorang murid dituntut adanya himmah aliyah. Tuntutan seorang murid gitu kan, harus punya himmah aliyah. Salah satunya itu bentuk himmah aliyah. Tetapi apakah juga upaya ini dikategorikan su'ul adab, naudzubillah, atau apa gitu ya. Tapi semata-mata harapan dari satu kekhawatiran. Ya, kita ada nafsu, ada khawatirnya ketika yang 43 satu wafat. Lalu ada pertanyaan kita, bagaimana ini keluarga kita yang lain yang belum dapat ijazah, bagaimana anak dan cucu kita seterusnya. Nah, itu kan pemikiran manusiawi. Tapi memang kembali kepada bahwa itu hak mursyid. Tapi apakah ada, gitu kan? Apakah ada celah gitu ya, untuk kita bisa memohon? Karena memang terus terang banyak sekali ikhwan kita yang saya itu baru di Cianjur, tetapi wilayah Cianjur sendiri jarang sempat bisa dikunjungi karena memang tarik menarik. Ini juga banyak ikhwan yang banyak yang mau ijazah. Kemarin belum lama Batam juga minta, sementara Cianjur sendiri gitu ya. Alangkah ininya kalau misalkan di Sumatera ada beberapa gitu kan, di pulau lain ada beberapa, jadi bisa membantu, bisa ini gitu kan. Tapi ya itulah ya, mudah-mudahan ada petunjuk, mudah-mudahan di kemudian hari. Yang penting bagi kita, biarlah itu urusannya mursyid di barzah beliau di sana. Bagi kita adalah teruslah kita mengupayakan agar kita bisa terus istiqomah di dalam amaliyah. Ya, dengan harapan bahwa kita bukan hanya sekedar pengamal yang mendapatkan ijazah lalu diamalkan, tetapi harapan kita yang besar adalah mudah-mudahan kita diakomodir oleh Guru Agung Pangarsa Abah. Otomatis kalau kita diakomodir oleh Pangarsa Abah sama Syekh Fathul Radhiyallahu, maka otomatis diakomodir oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, yang itu dengan satu kepastian pasti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika kita bisa usul kembali kepada Allah, asal dari Allah, kita harus kembali ke hadrat Allah. Dengan cara upaya apa? Silakan. Ada saudara kita yang tidak mengenal adanya thariqah. Saya bilang silakan. Bagi Allah sangat mudah. Orang mau usul kepada Allah melalui thariqah kah atau melalui apa? Silakan ya. Jadi tidak harus misalkan kita paksa orang masuk thariqah. Tidak ada paksaan. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita pada akhirnya kembali kepada Allah itu atas rahman rahimnya Allah, atas syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, atas karomahnya Sultan Aulia barokah guru gitu ya. Jadi kalau sudah Allah yang turun tangan dengan rahman rahimnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka seperti ada orang yang katanya langsung saja tidak perlu adanya tawasul. Nah, ada saudara kita kan yang tidak menginikan tentang tawasul, cukup saja kita ke Allah, cukup saja kita ke Rasul. Ya dengan kemampuannya Allah berikan, semoga silakan. Alhamdulillah bisa langsung kan begitu ya. Nah, tapi kita untuk bisa langsung ke hati Allah masih sangat jauh, maka perlu wasilah. Itu tadi yang sampaikan, wasilahnya Bapak Ibu dapat ijazah di Suralaya melalui siapa? Itu jangan dilupakan, itu orang yang telah menghantarkan kita, itu jasanya, wasilahnya gitu ya. Melalui siapa? Dari mana gitu kan. Maka
Saya beberapa kesempatan selalu menyampaikan, jangan lupakan sejarah kita sendiri sampai seperti ini, bagaimana sejarah tokoh kita, pejuang kita di tempat ini seperti apa mereka dulu berjuang sampai sekarang kita bisa leluasa dengan mudahnya kita mengamalkan thariqat ini. Dulu orang tua kita, sepuh-sepuh kita, perjuangannya dia harus menghadapi orang yang antipati, kita harus istilahnya lamun jeung gelut sama gelutna gitu kira-kiranya dulu luar biasa, sampai harus ke tempat manakib jalan kaki. Sekarang sudah luar biasa, kita banyak fasilitas. Dulu itu orang tua kita Masya Allah jalan kaki, kendaraan belum ada, belum lagi hadangan musuh, gerombolan dulu itu ya, sampai pernah ditahan katanya di pabrik es segala itu guru kita oleh kolonial. Wah luar biasa. Nah sekarang baru juga tantangan melalui lisan, hujatan lisan sudah melempem, nah gitu ya. Apalagi kalau kayak dulu gitu ya, ada yang rumahnya dilempar gitu ya. Ini sesepuh manakib perjuangannya sampai dihujat, dilempar genting rumahnya sampai bocor dan seterusnya. Nah itulah ketika kita tahu sejarah, maka itu akan membangkitkan semangat kita dan itu akan menjadi pelipur lara kita. Seperti misalnya yang sering nih ke daerah-daerah pasti merasakan itu, bagaimana payahnya perjalanan ke daerah, tapi dibanding dulu. Nah ketika tahu sejarah kan akhirnya menjadi pelipur lara, jadi penyemangat lagi. Ini belum seberapa dibanding perjuangan dulu gitu kan. Nah, seperti sini ada Uwa nih, Uwa saya, Uwa Maksum, awal perjuangan Jakarta bagaimana dulu dengan kakek, dengan ayahanda beliau. Nah itu ya, jadi itulah, jadi jangan lupakan sejarah. Nah, karena banyak hal positif yang kita dapat ketika kita tahu sejarah. Paling tidak kita bisa menghormati, menghargai perjuangan orang tua senior kita ya. Hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak panjang, tidak lama dalam menyampaikan khidmah ilmiah. Dan setelah ini bagi yang mau ijazah, menginginkan ijazah atau talqin, silakan, dan yang sudah lalu mengikuti lagi juga silakan dengan niat tajdid, mengasah kembali. Dan mohon maaf nanti Ustadz saya selesai talqin, mungkin nanti karena musafir saya mau nanti zuhurnya di perjalanan langsung mau menuju ke Lampung, jadi mohon doanya mudah-mudahan maghrib bisa sampai di Lampung gitu ya. Insyaallah di Lampung 5 hari, kurang lebih 5 harian di sana sampai ke kota bumi. Demikian, wa minkum, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.